sahbihi wa man wafaq, amma ba'du. Ada 4. Setiap manusia dia ingin selalu nomor 1. Dia selalu ingin dipuja. Ya, hanya orang-orang berlomba-lomba menjadi pejabat. Setiap manusia ingin disegani. Hanya manusia berlomba-lomba kumpul barang, kumpul kekayaan, bikin lembaga, bikin. Pokoknya coba lihat tipikal orang yang kalau sudah di atas, dia pasti punya banyak lembaga, punya banyak harta. Setiap manusia ingin selalu diprioritaskan. Ya, sekarang mudik, kalau kita pergi di kapal, itu akan berdesak-desakan. Keinginan kita yang pertama, ya, ingin diprioritaskan. Nah, terakhir, setiap manusia selalu ingin menjadi tempat dijadikan dia sebagai tempat bertanya atau dirujuki. Maka ini akan lahir orang yang sok tahu biasanya. Karena dia merasa saya lebih pantas ditanya daripada orang yang lain. Saya ulang, ingin dipuja, ingin disegani, ingin diprioritaskan, ingin dirujuki. Dipuja dalam arti raja, disegani dalam arti dia punya kelebihan harta, diprioritaskan dia dalam arti punya banyak uang kalau sekarang, dan dirujuki dalam arti dia punya banyak gelar. Nah, ini jadi 4 sifat dasar manusia yang tidak usah jauh-jauh. Silakan tanya diri sendiri, pasti 4 ini kita ingin punya. Kita ingin dipuja, kita ingin disegani, kita ingin diprioritaskan, dan kita ingin dijadikan tempat rujukan. Nah, 4 hal ini adalah syarat sesuatu itu disebut sebagai kibriyaun. Apa itu kibria? Kibriyaun itu sombong. Jadi 4 syarat sombong, dia harus punya kapasitas dipuja, dia harus punya kapasitas disegani, dia harus punya kapasitas diprioritaskan, dan dia harus punya kapasitas dirujuki. Dan 4 hal ini disebut sebagai syarat sombong. Yang sombong ini kalau diterjemahkan dalam satu kalimat besar atau satu kalimat yang mencakup semuanya itu dalam bahasa Arabnya malik. Malik. Malik itu kalau diterjemahkan secara bahasa artinya raja. Raja dalam arti tidak ada lagi raja di bawahnya, di atas dia paling raja. Karena dia paling raja, pasti dia tempatnya dipuja, dia pasti diprioritaskan, dia pasti dirujuki, dan dia pasti disegani. Malik yaumiddin, seolah-olah Tuhan ingin bilang, sayalah yang punya itu, saya yang punya itu. Maka dalam satu hadis qudsi disebutkan al-kibriya'u ridha'un. Kesombongan itu kata Allah, dia hanya selendangku saja. Itu maknanya dalam ya. Kata Allah, kesombongan itu dia hanya selendangku. Maka kalau ada orang yang merasa dia tadi 4 itu, maka dia sebenarnya tidak pantas. Karena yang pantas punya itu ya hanya yang punya selendang, dan itu baru sebatas selendangnya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, itu namanya malik, rajanya raja yang punya 4 syarat untuk sombong. Karena dia punya syarat untuk sombong, maka dia tempat kita bertumbuh. Malik. Ditambah lagi Malik yaumiddin, yaum hari, ad-din itu hari di mana kita punya utang ditagih. Karena bahasa Arabnya utang itu
kita disuruh melakukan sesuatu, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan agama, kita berutang. Nanti ditagih. Kapan ditagih? Yaumud din. Mengenalkan yaumud din, hari di mana utang kita ditagih. Atau gampang-gampangnya hari pembalasan. Apa yang dibalas? Ya, amal kita. Amal kita itu seperti utang kita. Kita hidup di dunia, dikasih kesempatan. Kalau kita tidak lakukan, maka kita berutang. Nanti hari kiamat ditagih. Siapa yang tagih? Yang tagih yang punya syarat kesombongan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu gampang-gampangnya. Hari ini tanggal 27, mungkin besok nanti dilihat apakah tanggal 29 sudah tidak ada lagi, malamnya tidak ada lagi tarawih. Berarti besok terakhir. Maliki Yaumiddin. Dialah raja yang pada hari kiamat tidak ada tempat lain bertumpu, hanya kepada dia. Begitu maknanya ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi saya mau sampaikan dulu. Ada dua prinsip. Prinsip pertama namanya prinsip pengakuan. Kita mengakui ada Allah, Dia adalah Rabb, Dia adalah Rahman Rahim, dan yang terakhir kita akui Dia adalah Malik. Ya, itu namanya prinsip pengakuan. Jadi sebenarnya ketika kita sholat kita sedang mengakui. Nah ini mereka harus Jadi ketika kita sholat, kita sedang mengakui posisinya kursi. Jadi rumah itu seperti alam, Rabb itu ibu rumah tangganya. Allah itu seperti itu. Dia mengatur segala isi alam itu. Posisinya matahari begini, posisinya bulan begini, posisinya siang begini, malam begini, dan seterusnya. Itu namanya Rabb. Nah, itu kalau sebagian ulama menyebutnya tauhid rububiyah. Walaupun istilah ini saya kurang pakai ya. Kemudian ada namanya asma was sifat. Asma was sifat itu mengakui bahwa Tuhan punya nama dan punya sifat. Apa namanya? Rahman. Punya kapasitas untuk disegani, kapasitas untuk dirujuki, kapasitas untuk diprioritaskan. Dan biasanya empat hal inilah yang dikejar manusia di dunia. Mau dipuja, mau disegani. Dipuja dalam arti berlomba-lomba dia menjadi pejabat. Disegani, berlomba-lomba dia kumpul barang itu, bahasa lain dari harta. Dirujuki, berlomba-lomba dia sekolah tinggi. Ya, kemudian diprioritaskan, berlomba-lomba dia, kalau sekarang mungkin bahasanya berlomba-lomba dia punya channel. Semakin banyak channelnya, semakin terprioritaskan. Ya, ini yang dikejar empat manusia. Padahal empat ini itu hanya berlaku bagi Malik. Siapa itu Malik? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita sudah tahu prinsip ini, maka lahir prinsip kedua. Apa prinsip kedua? Namanya prinsip al-khudu, prinsip tunduk. Setelah mengakui Allah itu Tuhan, Allah itu Rabb, Allah itu Rahman Rahim, Allah itu Malik, maka tidak ada lain yang kita lakukan kecuali khudu, tunduk. Karena kita tunduk, maka iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami sujud, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Jadi kita paham itu secara garis besar, ya tidak detail ya, karena singkat. Ketika kita sholat ada dua prinsip. Pertama, nanti ada prinsip berikutnya besok kita jelaskan. Prinsip pertama namanya prinsip pengakuan. Yang kedua, prinsip ketundukan. Setelah kita akui, kita wajib tunduk. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.